Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tes tahun ini. Soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan sosial kultural, dimana pada video kali ini itu adalah part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung saja mulai soal yang pertama. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. Ini kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah. Yang B. Berusaha menengahi agar perbedaan, ini maksudnya perdebatan ya. Berusaha menengahi agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Kita simpan dulu. Yang C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. Kita simpan juga. Yang D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Ini salah karena pendapat kita belum tentu pendapat yang paling benar gitu ya. Yang E. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Ini juga salah karena tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi pilihannya antara B sama C. Tapi yang paling solutif itu adalah yang B, karena kita berusaha menengahi agar perdebatan itu tidak terjadi berkepanjangan. Kalau yang C itu kurang solutif karena kita hanya memahami, tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Yang A. Takut dan trauma saat berada di jalan. Ini kurang tepat karena kita tidak boleh takut. Karena kan kita bekerja melalui jalanan-jalanan gitu kan ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh takut dan trauma, tapi harus tetap waspada. Yang B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Ini juga kurang tepat karena kita harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap waspada. Yang C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Kita simpan dulu. Yang D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Ini juga kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah. Yang E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Ini kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah. Jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Kita melakukan aksi yaitu dengan melaporkan kejadian tersebut, tapi kita tetap waspada saat berkendara di jalan gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda A. Biasa saja. Ini kurang tepat karena kita membiarkan kebiasaan buruk orang lain. Yang B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Ini juga kurang tepat. Yang C. Saya anggap dia orang yang aktif. Ini juga kurang pas ya teman-teman, karena tadi orang itu menyela presentasi dari kita gitu. Yang D. Tidak peduli, ini juga kurang tepat. Nah, berarti yang paling tepat yaitu adalah yang E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasinya. Kebiasaan kita atau kemampuan kita untuk menghargai orang lain ketika orang lain sedang berbicara. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Ini salah karena kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain atau kritikan dari orang lain. Yang B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. Kita simpan dulu. Yang C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Kita simpan dulu. Yang D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Ini kurang tepat karena ketika pemimpin itu memberikan kritik berarti ada sesuatu yang harus kita beneri gitu ya. Yang E. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Ini juga bisa kita simpan. Jadi pilihannya tadi ada B, C, sama E. Kira-kira manakah yang paling benar? Kalau yang B, saya menerima dan mendengarkannya. Ini hanya menerima saja tapi tidak mengevaluasi diri. Berarti ini kurang tepat. Yang E, saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Ini sama seperti B, dia hanya menerima kritikan tanpa ada tindak lanjutnya. Sedangkan yang C, ini yang paling benar karena saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Jadi dari kritik yang sudah diberikan, itu kita menindaklanjutinya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah.
Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya, A, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. Ini kurang tepat karena meskipun teman kita ada musibah, tapi kan kita juga punya kesibukan sendiri, kita punya kerjaan sendiri. Yang B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Ini kurang tepat karena kita juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Yang C, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Ini juga kurang tepat. Yang D, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Ini bisa, kita simpan dulu. Yang E, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Di antara D sama E itu yang paling tepat adalah yang E. Karena kita segera menelpon atau segera mengetahui kabar dia, lalu kita masih melanjutkan pekerjaan karena ada tanggung jawab pekerjaan. Baru setelah pekerjaan kita selesai, kita bisa menengoknya, seperti itu ya. Lanjut soal nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Ini kurang tepat. Yang B, perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. Ini kita simpan dulu. Yang C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Kita simpan. Yang D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Ini tidak boleh ya teman-teman. Usahakan kita tetap menjadi diri kita sendiri. Yang E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Ini juga kurang tepat. Oke, berarti jawaban antara B sama C itu yang paling tepat adalah yang C. Karena kita bisa menjadi diri kita sendiri baik dimanapun kita berada. Dan kita tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Anda baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawan berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa. Toh, kesalahan bukan berada di pihak saya. Ini jawabannya kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah. Yang B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Oke, kita simpan. Yang C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Kita simpan. Yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Ini juga bisa. Yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Nah, antara jawaban B sampai E itu yang paling tepat adalah yang D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Karena kan tadi karyawan yang lain itu fokus ke Anda dibandingkan ke pekerjaannya. Karena melihat diri Anda yang menarik perhatian mereka. Seperti itu. Jadi, yang paling tepat adalah mengubah tampilan Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Lanjut soal nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan, baru nikah setahun dan istrinya adalah WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu karena sikap si WNA. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA itu, kalau para warga agak gak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Nah, sekarang si WNA sudah nggak lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap gak nyaman. Kamu sebagai ketua RT yang akan kamu lakukan adalah A. Menjelaskan kepada warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus diikuti adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga melalui pengajian atau arisan kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Atau yang E. Membiarkannya saja. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A.
menjelaskan kepada warga bahwa perbedaan budaya di negeri ini tuh nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita, karena kan budaya antara Indonesia dan WNA itu berbeda. Mungkin si WNA itu tidak mengetahui bagaimana kebudayaan yang ada di lingkungannya, seperti itu. Jadi warga harus bisa memahami, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 9, ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita tidak boleh makan cepat-cepat gitu. Yang B, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Boleh kita simpan. Yang C, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Bisa kita simpan. D, menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara yang akan duduk di samping Anda. Ini kurang tepat karena menyuruhnya pergi ya teman-teman. Yang E, mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Ini juga boleh. Tapi di antara jawaban B, C, dan E, itu yang paling tepat adalah yang C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda, A. Menganggap perbedaan bukan masalah. Ini boleh, kita simpan. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. Ini juga bisa. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Ini juga bisa. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Ini juga bisa. Yang E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, jawaban A sampai E tadi kan jawabannya bisa masuk semua ya teman-teman. Tapi yang paling solutif itu adalah yang E. Karena kita bisa berusaha untuk berbaur dengan perbedaan tersebut agar perbedaan itu tidak menjadi masalah dalam kelompok tersebut. Bukan hanya diam gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Tidak tepat karena melanggar HAM. Bisa, tapi kurang solutif ini sepertinya. Yang C, seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita simpan dulu. Yang D, seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Dina. Kita simpan dulu. Yang E, tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Ini belum tentu ya teman-teman, jadi jawabannya E ini kurang tepat. Antara C sama D itu yang paling solutif adalah yang C. Itu seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga orang yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Boleh kita simpan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa kita simpan. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi. Ini juga bisa. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Bisa. Yang E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Ini juga bisa. Tapi antara jawaban A sampai E yang paling solutif itu adalah yang B, yaitu menerima kritikan dan menjadikannya sebagai masukan yang dapat membangun agar diri kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya. Soal nomor 13. Setiap tahun, atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Ini kurang tepat karena tugasnya atasan itu tidak harus kita yang melaksanakan. Yang B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucap selamat menunaikan aktivitas ibadah. Ini juga kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah.
Yang C, bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Ini tidak ada hubungannya sama pekerjaan atasan yang ditinggalkan karena cuti ya teman-teman. Jadi yang C salah. Yang D, biasa saja karena atasan biasa begitu. Ini juga salah karena tidak menyelesaikan masalah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi ketika Anda sedang cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Nomor 14, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A, memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Bisa kita simpan dulu. Yang C, membelikannya makanan. Ini sepertinya kurang tepat juga. Yang D, menanyakan di mana orang tuanya. Ini kurang tepat. Yang E, menanyakan apakah ia bersekolah. Ini juga kurang tepat. Karena di dalam soal tadi, anak tersebut itu lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Kalau kita hanya memberi salah satunya, misalkan kita hanya memberi sisa makanan, takutnya nanti setelah makanan itu habis, dia kelaparan lagi, gitu ya. Tapi kalau kita hanya memberikan ia uang, nah, takutnya ketika uang itu habis untuk diberi makan, dia juga bisa makan lagi. Jadi yang paling tepat adalah memberinya ia makan dan uang. Jadi dia bisa langsung makan dan uangnya bisa dia simpan untuk makan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai kemampuan sosiokultural. Semoga pembahasan soal-soalnya dapat membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mengetahui pembahasan soal-soal selanjutnya ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.